Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, video kali ini adalah membahas tentang doktrin tidak percaya kesembuhan Tuhan Yesus itu sama dengan tidak mengasihi kesehatan jemaat. Ya, sama dengan tidak menganggap kesehatan jemaat itu penting. Sama dengan tidak mengasihi jemaat Tuhan gitu. Ya. Kenapa? Orang sakit bukannya diberi semangat, seharusnya diberi semangat, dibangkitkan imannya gitu, dibangkitkan doanya, diberi semangat, diberikan dorongan untuk berdoa kepada Tuhan, bukannya justru malah didonkan imannya gitu. Oh, Tuhan sudah tidak menyembuhkan lagi, Tuhan sudah tidak menolong lagi, Tuhan sudah tidak sanggup lagi karena sudah ada buku Alkitab. Ya, sama saja itu tidak menganggap kesehatan jemaat itu penting begitu. Ya. Kali ini saya akan membahas hal-hal penting bahwa kesehatan jemaat itu penting gitu. Hal-hal penting kesehatan jemaat itu penting gitu. Ya. Di dalam Alkitab ya bukti bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Ini bagi Tuhan Yesus itu kesembuhan itu penting, kesehatan itu penting begitu. Kita masih di dunia ini, kita melakukan segala sesuatu itu dengan kesehatan, dengan tubuh jasmani kita. Ya, bukan hanya dengan roh atau akal budi atau jiwa itu, tapi juga dengan tubuh fisik gitu. Ya, kita pakai tubuh fisik, pakai akal budi, pakai jiwa, pakai roh gitu. Tetapi juga yang kalau di dunia ini ya tubuh fisik itu sangat penting begitu. Apa poin-poinnya bahwa tubuh fisik kita itu penting begitu? Yang pertama, tubuh fisik itu penting ya. Kenapa gitu? Karena operasional pekerjaan Tuhan itu memerlukan kesehatan gitu. Itu yang pertama. Operasional pekerjaan Tuhan itu memerlukan kesehatan umat Tuhan. Yang pertama adalah pemberita Injil ya. Pemberitaan Injil itu membutuhkan kesehatan dari pemberita Injil itu sendiri begitu. Tuhan Yesus itu waktu hidup di dunia memberikan teladan itu dari pagi, ya pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Lalu dia dari pagi sampai sore menyembuhkan orang, mengusir setan, melakukan mujizat. Ada sedikit khotbahnya begitu. Lebih banyak bekerja melayani Tuhan dari pagi sampai sore. Lalu pada sore sampai malamnya Tuhan Yesus itu berdoa, menyendiri ke bukit dan berdoa begitu. Jadi Tuhan Yesus itu aktivitasnya full. Ya kalau Tuhan Yesus itu tubuh fisiknya tidak kuat, ya mungkin dia kalau secara manusia tidak kuat ya sakit mungkin. Tapi Tuhan Yesus itu terbukti bahwa tubuh fisiknya sehat begitu. Itu ditunjukkan dari aktivitasnya dari pagi-pagi sampai kepada malam hari begitu. Aktif terus gitu. Bahkan hari Sabat pun Tuhan Yesus itu juga masih melakukan mujizat-mujizat seperti itu. Nah, operasional pemberitaan Injil itu membutuhkan kesehatan gitu. Umpama zaman sekarang tuh orang besok dijadwal berkhotbah, mengajar, ya, memberitakan firman Tuhan. Lalu pemberita firman Tuhannya taruhlah sakit gitu, seminggu itu sakit atau ya Sabtunya malam sakit begitu. Jatuhnya gimana? Ya, persiapan khotbahnya itu tidak maksimal, ya. Masih bisa ambil khotbah yang lama gitu. Tapi bukan khotbah yang baru, fresh gitu. Bisa ya ambil khotbah gitu. Tapi umpama besoknya juga waktu berkhotbah ketika badannya itu sakit, tubuh lelah gitu, capek, lemah gitu ya. Khotbahnya itu tidak maksimal begitu. Ya terpaksa dia minta orang lain untuk menggantikan. Orang lain yang menggantikan sakit juga, orang lain yang menggantikan sakit juga misalnya.
firman Tuhan nggak jalan gitu. Umpama dia maksa tetap berkhotbah, kan ada pengkhotbah itu waktu berkhotbah pulang ke surga begitu kan. Ada kan di video-video itu ya, di WA kiriman WA itu ya. Pengkhotbah waktu berkhotbah pulang ke surga itu bahaya sekali ya. Kalau memang badannya nggak sehat, terasa banget nggak bagus, lebih baik serahkan ke orang, segera dicarikan pengganti saja begitu. Daripada berbahaya seperti itu, jangan sampai ketika berkhotbah kok pulang ke surga begitu kan. Kesehatan pemberita Injil itu penting begitu. Jadi kalau nih doktrinnya Tuhan tidak menyembuhkan lagi, tidak bisa menyembuhkan lagi, tidak sanggup menyembuhkan lagi, sudah tidak menyembuhkan lagi karena sudah ada buku Alkitab, doktrinnya sudah seperti itu, sudah dibatasi tidak ada kesembuhan, jatuhnya tidak bisa mendoakan dan tidak mau, tidak mampu, atau ya tidak terlalu berharap, tidak memikirkan Tuhan untuk kesembuhan. Tidak mendoakan kesembuhan, Tuhan dianggapnya tidak sanggup memberikan kesembuhan. Jadinya tidak pernah mendoakan kesehatan, kesembuhan, pemberita Injil. Jemaat tidak pernah mendoakan pemberita Injil itu maksudnya. Dan pemberita Injil juga yang kalau dokternya begitu ya nggak mendoakan dirinya sendiri ya. Yang pertama ya kesehatan itu penting begitu. Itu karena nomor satu adalah pemberitaan Injil butuh kesehatan. Yang kedua, aktivis pelayanan, aktivis pekerjaan Tuhan itu membutuhkan kesehatan. Itu yang kedua adalah aktivisnya gitu. Pelayanan Marta gitu. Nah misalnya nih, ini semua pelayan itu butuh kesehatan. Saya ambil misalnya gitu. Ambil contoh misalnya ya aktivis gereja itu misalnya adalah yang antar jemput jemaat. Ya ada di setiap gereja itu ada pengantar jemputnya, ya ada yang dari pakai bis atau mobil. Taruhlah sopirnya sakit gitu. Akibatnya jemaat-jemaat tidak dijemput. Yang biasa minta jemputan tidak dijemput. Akhirnya sebagian orang tidak beribadah gara-gara sopirnya sakit. Atau sopirnya sakitnya sampai berhari-hari, mobil rusak, tidak dibawa ke bengkel, tidak ada perbaikan, ya. Umpama orang lain mau pakai, ya kalau nggak ada, nggak bisa gitu. Jadi orang yang jadi antar jemput itu baik yang aktif ataupun cadangan, ya itu butuh kesehatan gitu. Kalau yang aktif lagi sakit, yang cadangan juga sakit, nggak bisa gitu, nggak dijemput. Akibatnya pelayanan keteter, terbengkalai, ya. Sama juga ya, termasuk yang penerima tamu, termasuk yang singer begitu, penyanyi atau pemain musik ya. Contohnya nih pemain musik sakit misalnya, padahal misalnya nih dari latihannya Senin sampai Jumat sampai Sabtu latihan, wah sudah bagus. Tahu-tahu Sabtu malamnya mungkin dia kebanyakan main game, kebanyakan begadang, jadinya badannya sakit paginya gitu. Terus dia nggak bisa bangun atau tidak bangun pagi gitu. Orang lain menggantikan mendadak keteter juga kalau tidak latihan gitu. Ya kaget juga kunci-kuncinya nadanya di bagian mana begitu. Kecuali kalau udah senior banget gitu kali ya, udah profesional banget atau gimana begitulah ya. Musik juga sama gitu, terpengaruh ya kalau badannya tidak sehat gitu, itu sama ya. Jadi bahkan juga sampai yang bagian bersih-bersih gitu ya, sebelum ibadah Sabtu malam itu sudah bersih, semua gerejanya sudah rapi gitu. Sepanjang Sabtu pagi sampai malam itu sudah bersih, sudah ada pembersihan dari ujung atas sampai ujung bawah, itu sudah di mana-mana, termasuk sudah disapu, dipel, dirapikan, terus termasuk kain-kain tempat ibadah itu sudah dicuci, sudah dibersihkan, sudah ada persiapan roti perjamuan, air anggur perjamuannya begitu, sudah dipersiapkan semuanya begitu.
Nah kalau yang mengerjakan itu misalnya sakit ya terbengkalai begitu. Jadi butuh kesehatan aktivis itu ya. Terus juga yang misalnya itu di setiap gereja, kalau gereja itu mungkin masih kecil atau menengah ke atas, itu biasanya ada makan-makan ya. Beda kalau yang gereja yang sudah besar, itu biasanya nggak ada makan-makan karena mungkin butuh dana besar atau mungkin keperluannya untuk subsidi silang dengan gereja perintisan dia begitu. Tapi kalau gerejanya masih menengah ke bawah, maksudnya secara jumlah, itu biasanya ada makan-makan ya. Yang mempersiapkan makan sakit juga nggak ada makanan gitu. Jadi ya umpama ada makanan ya nggak full gitu ya. Semua aktivis ibadah ya, aktivis pekerjaan Tuhan itu butuh kesehatan. Kesehatan itu penting karena kita masih di dunia ini, kita kerja apapun pakai fisik. Yang kedua ya adalah aktivis. Yang pertama pemberita Injil butuh kesehatan, yang kedua aktivis butuh kesehatan, yang ketiga ya itu adalah jemaat umum itu butuh kesehatan. Misalnya orang ke gereja itu besoknya itu ya dia sudah persiapan bajunya ya, bajunya sudah dibersihkan ya, bajunya sudah disetrika gitu, sudah persiapkan sepatu, kaos kaki, badan juga sudah keramas gitu. Kalau besok mau ibadah itu rapi gitu, sudah persiapan semua. Jadi Sabtunya itu sudah selesai semua. Nah umpama sakit gitu nggak bisa persiapan ya. Umpama jemaat sakit itu nggak mungkin berangkat ke gereja. Umpama dia ke gereja ya, dia mendengarkan firman Tuhan, ikut menyanyi memuliakan Tuhan, juga nggak all out gitu, nggak sepenuh hati begitu, karena badannya sakit gitu, sakit gigi misalnya gitu, udah nggak serius gitu ibaratnya. Ya sudah berusaha sepenuh hati gitu, tapi kan tetap nggak seperti kalau badannya sehat gitu. Nah, selanjutnya adalah dana operasional pekerjaan Tuhan itu butuh kesehatan jemaat itu gitu ya. Jadi bahkan semua gereja gitu ya, umumnya gitu itu kan tetap butuh dana untuk biaya operasional itu ya, biaya makan-makan, minimal beli minum kopi ya, beli teh begitu, ada gulanya minimal gitu, air putih, air hangat itu ada begitu. Biaya makan-makan ya, di jemaat itu ada apa gitu, kebiasaan itu butuh dana juga, kebanyakan butuh dana gitu, mayoritas tuh butuh dana gitu. Nah di situ dana itu didapatkan dari persembahan, dari kantong persembahan ini. Kantong persembahan itu dari pekerjaan jemaat gitu. Nah jemaat itu bekerja dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya, itu butuh kesehatan ya. Kalau dia sakit, dia tidak bekerja ya, persembahan tidak mungkin kan ya. Ya jangan cuma dituntut persembahan, dituntut memberi ya, dituntut menabur ya, istilah zaman sekarang ya itu, tapi kesehatan tidak didoakan begitu. Jadi tidak adil begitu, cuma dituntut tidak diberikan doanya begitu. Jadi hubungan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan jemaat itu seharusnya simbiosis mutualisme, jangan cuma dituntut gitu. Tidak boleh ya teologi kemakmuran, tidak boleh gitu. Zaman sekarang ada teologi kemakmuran ya, sampai orang yang mendoakan jemaat supaya diberkati ekonomi atau pekerjaannya itu sampai takut gara-gara nanti dikata-katai teologi kemakmuran ya. Yang mengatai teologi kemakmuran, yang mengatai kaya raya, mobil bagus, pergi kemana-mana naik pesawat ya, hidup mewah. Yang dikata-katai, yang mendoakan jemaat supaya lancar ekonominya, masih mungkin naik angkot, naik motor butut gitu ya. Jadi itulah ironi kehidupan ya. Ya jangan dituntut
saja gitu jemaat, tetapi juga didoakan ya. Ya udah, itu kalau itu mah sudah personal, itu sudah pengajaran masing-masing ya, setiap tempat tuh beda-beda. Tapi secara umum ya, pekerjaan jemaat itulah yang menopang ekonomi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan ya, apapun namanya ya, apapun itu alirannya begitu. Selanjutnya adalah ya, kehidupan jemaat secara pribadi itu butuh kesehatan gitu. Kehidupan pribadi ya, jemaat Tuhan, umat Tuhan itu juga butuh istirahat misalnya. Itu kehidupan pribadi itu bagaimana bisa menikmati kehidupan kalau badannya nggak sehat. Misalnya ya, dia nggak bisa tidur gitu, sakit gigi, sakit gitu aja, itu tidur tidak maksimal, tidak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri ya. Jadi tidur aja butuh kesehatan, hubungannya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, orang tua, itu butuh kesehatan ya. Kalau sehat ya, itu malah justru jadi berkat gitu bagi keluarganya, bisa menghibur ya, bisa damai begitu ya, tidak saling merepotkan satu sama lain ya, tetapi justru bisa saling menolong, saling membantu ya, saling bahu membahu ya, saling menghibur ya, ada kebahagiaan. Itu butuh kesehatan, kelegaan, ketenangan, bahagia, itu butuh kesehatan di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi juga. Kalau dia punya hobi silakan itu, asal hobinya itu tidak melanggar firman Tuhan ya, biarlah ya, umat Tuhan tuh menikmati hobinya, main game dalam ukuran yang cukup, tidak sesuai dengan melanggar firman Tuhan gitu ya, terserah gitu. Mau hobi-hobi mancing, hobi jalan, bebas saja begitu ya, asal tidak melanggar firman Tuhan, dan itu butuh kesehatan gitu. Jadi kesehatan itu penting untuk segala lini di dalam kehidupan umat Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan ya, termasuk pribadi-pribadi yang di dalamnya begitu, butuh kesehatan. Jadi kesehatan itu penting gitu ya. Jadi kalau orang nanya kesehatan penting atau enggak, ya itu sudah pasti penting ya, itu hanya pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebetulnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.